Ya, baiklah teman-teman sekalian, kita lanjutkan setelah kita mempelajari terkait dengan hukum acara pengujian undang-undang, SKWR, dan pembubaran partai politik. Tibalah kita sampai pada hukum acara perselisihan hasil pemilu atau PHPU. Jadi konsep dasarnya pemilu yang dimaksud adalah pemilu anggota DPR dan DPRD, pemilu anggota DPD, pemilu presiden, wakil presiden, dan pemilu kepala daerah. Sengketa atau perselisihan yang dimaksud adalah keberatan peserta pemilu atas penetapan hasil pemilu yang dibuat oleh penyelenggara pemilu. Ini adalah subjeknya, pemohonnya adalah peserta pemilu, termohonnya adalah penyelenggara pemilu, turut termohonnya penyelenggara pemilu pada level tertentu, pihak terkait, pengawas, dan peserta pemilu yang lain. Kemudian berbasis pada permohonan, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi. Ini berdasarkan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 rangkap. Ini diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Di permohonan akan terkandung substansi permohonan. Yang pertama adalah identitas pemohon dan termohon. Kemudian yang kedua, menguraikan tentang perselisihan hasil pemilu yang menjadi dasar permohonan, positanya atau fundamentum petendinya. Kemudian yang ketiga adalah hal-hal yang diminta untuk diputuskan atau petitumnya. Nah, teknis hukum acara di dalam PHPU ini ada limitasi waktu. Batas waktu pengajuan untuk pemilu nasional adalah 3 kali 24 jam sejak penyelenggara mengumumkan penetapan. Sedangkan untuk pemilu daerah 3 hari kerja sejak pengumuman penetapan. 3 kemungkinan putusan adalah tidak dapat diterima, dikabulkan, atau ditolak. Tata aturan PHPU Presiden dan Wakil Presiden ini diatur dalam PMK nomor 4 tahun 2018. Nah, di sini di PMK ya, di PMK 4 tahun 2018 ada istilah pendamping selain kuasa hukum. Ini diatur dalam pasal 4 ayat 1. Dan ini adalah hal yang baru, ya, ini hal yang baru dalam konsep hukum acara. Objektum litisnya adalah keputusan KPU penetapan pasangan terpilih. Jawaban termohon 2 hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan harus sudah dapat diterima. Keterangan pihak terkait 1 hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan. Keterangan Bawaslu 2 hari sebelum sidang. Itu di PMK yang baru 4 2018 diatur terkait dengan hal itu. Mahkamah berwenang untuk membatasi saksi dan atau ahli. Ini berbasis persetujuan. Ya, jadi mahkamah itu bisa untuk melakukan pembatasan saksi dan ahli. Yang terakhir, teman-teman, di dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi yang bersifat khusus adalah hukum acara pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. Ini diatur dalam PMK nomor 21 tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden. Subjektum litisnya adalah pemohonnya adalah DPR, termohonnya adalah presiden dan atau wakil presiden. Hal ini diatur di pasal 2 di PMK tadi. Kemudian tata cara pengajuan, permohonan diajukan 12 rangkap, mengandung dalil permohonan, pelanggaran, ya, dan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh presiden dan wakil presiden yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Jenis, waktu, dan tempat pelanggaran harus disebutkan. Nah, di dalam permohonan harus dilampirkan risalah pendapat DPR yang didukung oleh 2/3 anggota Dewan, dokumen pelaksanaan fungsi pengawasan, risalah rapat DPR, alat bukti lainnya. Mahkamah menyidangkan 7 hari sejak diregistrasi. Tanggapan presiden dan wakil presiden tertulis 12 hari.
sidang oleh sekurang-kurangnya 7 hakim mahkamah dengan tahapan sidang pemeriksaan pendahuluan, tanggapan oleh Presiden dan Wakil Presiden, pembuktian oleh DPR, pembuktian oleh Presiden dan Wakil Presiden, kesimpulan putusan. Wajib dihadiri oleh pimpinan DPR dan kuasa hukumnya. Proses akan dihentikan apabila Presiden mengundurkan diri. Jadi ada ruang ya, proses impeachment itu tidak dilanjutkan ketika Presiden dan atau Wakil Presiden itu mengundurkan diri. Kiranya itu teman-teman, kita lanjutkan dalam forum diskusi lebih lanjut. Terima kasih.